ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Nah, cara berguru di tarekat itu pertama, ya, yang namanya berguru itu tidak boleh dipersulit. Berguru itu nggak boleh. Abah sendiri menyampaikan tidak terlalu tersulit, juga syarat-syaratnya tidak boleh diperberat, apalagi terlalu keras, nanti dia berlarian, itu nggak kuat kan gitu ya. Jadi kita sampaikan yang paling ringan. Maka dari itu berguru tarekat itu ditalkin butuh 15 menit paling lama, kalau mau lama 25 menit selesai. Udah lama itu 25 menit itu, 15 menit aja cukup. Jadi nggak ada yang sulit sebetulnya kan gitu ya. Cuma di dalam tarekat itu pertama-tama kenapa kita harus bertarekat? Nah, sebab kalau bertarekat itu, kalau belum bertarekat namanya kita mengkaji, mengaji, belajar, diberi pelajaran melalui ilmu. Nah, jadi melalui ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu wilayah syariat, wilayah manusia. Jadi wilayah manusia, bukan wilayah Tuhan. Aturan-aturan untuk manusia. Pertama-tama yang kita harus ketahui bahwa kenapa kita harus ditalkin? Karena selama ini kalau belum ditalkin, seperti kata berarti kita cuma sampai berilmu, kita belajar, diberi pelajaran. Nah, belajar terus untuk supaya mengetahui ini benar tidaknya, pada umumnya orang itu didebatkan kan itu ya, didiskusikan. Itu tidak akan pernah selesai itu. Karena ilmu Allah itu 7 lautan dibuat tinta, habis ya toh. Pohon-pohon itu tadi dibuat pena, tidak habis ilmu Allah, gak akan pernah berhenti. Nah, kalau orang sudah terjun ke ilmu terus itu jadi ya toh, istilahnya maaf ada yang mengatakan mabuk kitab. Terus di situ akhirnya kedekatannya kepada Allah habis di situ. Makanya seperti dari yang disampaikan dalam Quran itu, hai orang-orang beriman, kapan kamu serius mendekatkan diri kepada Allah? Gak bisa serius dekatnya kepada Allah, makanya ditegur sama Allah, kapan kamu serius? Jangan kamu seperti orang dahulu, tak kasih kitab, orang Yahudi, Nasrani diberi kitab di ilmu, terus menerus membahas, didebatkan, dibahaskan. Sudah bagus namanya berilmu, kan tidak bagus, tapi waktu kedekatan kita kepada Allah, waktu yang ada ini kita tidak manfaatkan, kosong ya. Maka orang-orang itu kata Allah dalam Quran, dia menjadi fasik karena kedekatannya itu kurang kepada Allah. Nah, kalau tidak bertarekat, ketemu guru mursyid kamil kamil, akhirnya kita terjebak di situ terus. Dibeli pelajaran terus, pelajarannya terlalu tinggi kadang-kadang, dan hampir kita nggak bisa mewujudkannya. Jadi terbalik, ada yang mengatakan bahwa ilmu tarekat itu berat, padahal yang berat itu ilmu syariat. Makanya Rasulullah dulu itu nggak langsung syariatnya dulu. Ini kebetulan kita sudah bersyariat semua. Dulu itu kan belum ada syariat itu. Rasulullah itu yang ditanamkan itu iman tauhidnya dulu. Itu 10 tahun lebih itu. Setelah imannya bagus, tauhidnya bagus, baru turun perintah Allah sholat. Setelah turun sami'na wa ta'na, langsung dia selesaikan. Kenapa? Karena iman tauhidnya sudah bagus. Nah, ini belum. Jadi yang berat itu Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu suruhu. Nah, beliau itu korban ilmu syariat tanpa dihakikatkan. Bukan salah, tapi tidak disambung kepada hakikat. Akhirnya bermasalah. Bermasalahnya di mana? Beliau dalam keadaan
bimbang dan ragu, karena semua pengetahuan sudah dipelajari, sudah didebatkan, sudah dimuliakan bahkan sama orang-orang ahli ilmunya, tapi untuk dirinya sendiri itu galau, bimbang dan ragu, bahkan sampai stres beliau itu. Ternyata apa? Dicari di kitab-kitab nggak ketemu, dicari di kitab tasawuf ada, tapi tidak bisa dengan dibaca otodidak. Di situ tertera bahwa belajar ilmu tasawuf itu harus ada gurunya, tidak bisa otodidak. Kalau tidak ada gurunya sama belajar dengan iblis. Makanya fasalu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Maka beliau mencari guru. Setelah beliau mencari guru, baru apa yang digalaukan, apa yang dia rasakan kurang, ya, dia mendapatkan kekurangan itu tadi. Sehingga beliau tidak lagi mendebatkan pengetahuannya, tidak banyak juga mengajarkan kepada orang lain, mendebat orang lain, lebih banyak dia mengamalkan apa yang didapatkan tadi. Sehingga dengan mengamalkan tadi dia bukan dia mendapatkan pelajaran lagi, tapi mendapat tuntunan dari gurunya untuk bisa wusul kepada Allah. Jadi bukan pelajaran lagi, jadi praktek. Nah, maka dari itu selama ini walaupun kelasnya kiai sekelas Imam Ghazali, sekelas Syekh Abdul Qadir itu sudah jadi ulama besar semua waktu itu, masuk torekatnya itu sudah jadi ulama besar semua. Kebetulan jadi ulama besar beliau, sehingga sekarang ini pada umumnya pemikiran orang-orang dikira harus jadi ulama dulu baru belajar torekat, karena yang belajar dulu itu begitu. Tidak, ya kebetulan aja dahulu itu. Nah buktinya di pondok pesantren Suralaya kita tidak. Kalau tidak, wah ini kita nggak masuk, ini nggak diterima ini. Nah, padahal di pondok pesantren Suralaya yang sama sekali nggak bersyariat pun, yang sama sekali nggak pernah sholat pun, dia sudah mulai diangkat, dimasukkan ke dalam torekat. Nah di sini itu wilayah syariat, itu wilayah ilmu. Jadi dapatnya ilmu yakin, tapi belum hakul yakin. Makanya dengan ditorekat dibawalah dia kepada Allah, nggak pakai ilmu lagi. Yang bawa siapa? Orang yang bersama Allah, dibawa, dia ditalkin, bawa usul ke Allah, dihadapkan kepada Allah. Nah ini sudah masuk wilayah Tuhan. Kalau wilayah kita manusia ini syariat, kita menyampaikan. Jadi kita ini cuma bisa menyampaikan, bisa menghimbau. Syariat itu ikhtiar, cuma sampai di situ. Nah itu wilayah kita. Kalau terus menerus ubek-ubek di situ aja, tidak ada penyelesaiannya. Nah, itu terjadi kepada ulama-ulama, termasuk Imam Ghazali tadi. Nah maka di talin itu dibawa ilmunya tadi itu ditaruh, nggak boleh dibawa. Ya makanya namanya ulama itu ulama tuntun, maka dituntun dia, ya toh. Wong sampean dituntun kok nggawa buku maning, nggawa peta, malah perlu. Kecuali sampean itu gak dituntun ya pakai. Kalau sudah dituntun, iso-iso ini, Pak, dak keliru ta iki peta itu kene. Oh ngaku sing tau rono kok kon ngrui aku. Ya kayak Nabi Musa tadi. Ya toh? Jadi makanya bukan buka kitab, tapi buka hijab. Nah, kan gitu ya. Kalau buka kitab ilmu lagi belum selesai. Nah untuk selesainya nggak selesai, habis umurmu itu habis, ilmu Allah itu nggak habis, kesuwen. Makanya Imam Ghazali sampai menulis oh anakku itu tadi, beliau sudah menghabiskan waktu banyak. Nah murid-muridku wis ojo wis kesuwen entek umurmu nggo ya mek dawa nggak apa-apa. Hanya dibawa usul ke Allah. Nah masuk ke wilayah ilahiyah, masuk wilayah ilahiyah, keputusan Tuhan. Nah maka yang menyampaikan ke saya tadi, orang yang dekat kepada Allah. Ya Allah ini hambamu ya Allah, wes mau hatta dosanya sebesar langit dan bumi pun, masih model apapun pasti diterima. Dan Allah mengatakan begini,
hatta dosamu sebesar langit dan bumi, kalau kamu datang kepadaku. Nah ini datang karena hadir, akan aku ampuni sebesar itu. Kalau datang, apalagi datangnya masuknya dibimbing, dituntut, dipertanggungjawabkan oleh guru mursyid. Terima Pak. Nah ini olahnya bukan olah manusia lagi, olah Allah. Makanya yang menuntut menyampaikan, ya Allah, ini hambamu aku datangkan kepada engkau. Kenapa? Karena engkau telah menyampaikan kepada Rasul Muhammad Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Aku, kata Allah, maka dari itu aku cuma bisa menyampaikan petunjuknya. Aku bawa orang ini kepadamu, berilah orang-orang yang petunjuk. Nah gitu wilayah Allah, bukan wilayah kita lagi, gak nututi. Nah terus Allah beri petunjuk, tapi syaratnya pakai perjanjian. Innama yubayunaka, innama yubayunallah, ya Allah. Terus pakai perjanjian, nggak asal-asalan, kan gitu ya. Nah itu wilayah ilahiyah, nggak ada pengetahuan lagi di situ. Kalau sudah diberi petunjuk Allah dan kamu sudah mendapatkan petunjuk itu tadi, insya Allah, ya toh, nggak butuh lagi belajar ilmu lagi. Nah kalau belajar ilmu Pak, misalnya begini, saudara-saudara harus cinta kepada Allah, saudara-saudara harus ikhlas, harus ridho, ya disampaikan kan. Bahkan sekarang banyak orang yang bukan mursyid menyampaikan ilmu tasawuf itu diberatkan, harus ikhlas, harus ridho, harus jangan banyak tidur, harus jangan kurangi makan, tidak boleh cinta selain Allah, ya tak? Gitu kan? Benar nggak yang sampaikan? Benar. Ya akhirnya orang, waduh, wis leren ae Pak. Wong saya ini doyan mangan, kawan mangan didik ini. Jangan tidur banyak, wah ini turuan aku gini, ngantuan, gak iso aku. Kan dia? Apalagi suruh cinta, makanya akhirnya banyak orang putus asa. Berat ilmu, nggak mungkin. Nah, apalagi yang menyampaikan. Ya tuh. Jadi syarat-syaratnya itu tadi. Jadi pasti ketolak itu, pasti sama tidak bisa lakukan, nggak bisa. Maka saya sering mengatakan, Ustadz sabar, harus sabar, nggak bisa, kan begitu ya, nggak bisa. Nah maka dari itu akhirnya banyak orang putus asa untuk mencapai itu, katanya sulit. Ya enggak. Nah karena kamu diberi pelajaran untuk itu, ya sulit. Tapi sebenarnya tidak sulit. Tidak sulitnya di mana? Kita tidak belajar itu, kita tidak minta pelajaran itu, kita tidak belajar itu. Dan itu bukan pelajaran, bukan pelajaran. Wah ini bingung sampean. Bukan pelajaran. Ya toh? Itu tumbuhnya, misalnya cinta itu bukan pelajaran, hasil dari dekat sampean sama Allah akan tumbuh cinta. Ya kalau sudah dekat baru bisa gitu loh, ya toh? Makanya itu nggak diajarkan oleh pemirsa Abah ngajarkan, karena banyak persepsi di masyarakat mengatakan, wah katanya harus gini, harus zuhud, harus ikhlas, ridho, zuhud. Abah nggak menyampaikan pelajaran itu, malah sebaliknya, makan yang enak, tidur yang enak, cintai istrimu, cintai anakmu. Loh, kok bertentangan ya? Sampai pada umumnya, padahal ulama sufi kitab-kitabnya gitu semua. Yang nulis kitabnya nggak salah juga, yang nyampaikan ini nggak iso. Singi soai jikir aja pasti kamu bisa. Dan dari hasil jikir ini, ibarat tanaman bibit soleha ini tadi, cuma persyaratannya kita ada siraman, hataman, sama
manakiban ziarah, nanti terproses dia, keluar kuncupnya, keluar dahannya. Nah itu yang sulit kita adakan. Bisa kamu mengadakan itu, ngetokno daun dahan, bisa? Apa kerjaanmu? Itu wilayah ilahiyah. Wilayah kita cuma menyampaikan tok. Nah iki nyampe notek langsung disuruh berbuah, yo gak iso ya. Nah nanti keluar sendiri. Cuma kita kadang-kadang manusia kesusu, baru ditanam langsung minta buahnya. Ya urut ya, kuncupnya dulu, dahannya dulu, nanti berproses sendiri. Kalau sudah muncul sendiri, keyakinannya muncul sendiri, ikhlasnya muncul sendiri, cintanya muncul sendiri. Itu wilayah ilahiyah, bukan wilayah kita. Makanya nggak bisa. Nah untuk bisa, karena kita sudah melihat, kecuali kita nggak melihat. Nah itu mereka-reka do sebelah itu ya apa, no apa itu kon ero nggak takon. Kalau kita nggak tahu, ndak dikandani. Kalau sampean sudah tahu, dibuka, mau tanya, mau diberitahu, nggak perlu. Nah makanya kalau sudah begitu namanya hakul ya. Nah itu namanya terbuka hijab, atau bisa dikatakan, kalau tidak bisa dikatakan bi qulubihiman, itu buta ya, tuli ya, buta, tidak fungsi. Jadi kalau nggak tahu, baca buku lagi, minta petunjuknya lagi, baca terus. Makanya Nabi Musa pun begitu. Adakah sesuatu yang luar biasa dari aku, lebih hebat dari aku? Ada. Hebatnya itu ya toh, Nabi Musa itu bukan tidak hebat, ya ilmunya sudah cukup, tapi bidangnya apa? Bidangnya syariat. Bidang hakikatnya suruh belajar lagi. Ternyata belajarnya nggak buka kitab, cuma apa? Ya dituntun tok, melo aku ae gones, pokoknya katuto ae, melo. Makanya dikatakan hikmat, jangan buka kitab, buka mulut aja gak boleh, melo ae. Jadi sistem belajarnya beda ya, melo istilok naku. Jadi gurunya yang jadi kitab. Nah ini enggak, gurunya didua ambek kitab, wes gegeran. Paham nggak? Masuklah kamu ke dalam orang pilihanku. Jadi mursyid itu pilihan Tuhan. Loh, dari mana kok bisa dipilih Tuhan mursyid itu? Sering saya sampaikan, ulama itu sak dunia ini 14 abadnya ini, itu berapa miliar ulama. Tapi yang dipilih mana? Yang dipilih itu oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, terus sampai ke juriatnya, sampai ke Syekh Abdul Qadir, sampai ujungnya di mana? Kalau di tarekat kita sampai di pangkat sahabat itu 37 ulama tok. 14 abad cuma 37 pilihan. Kan dipilih, bukan sampean yang milih itu. Saya cuma suruh ikut. Iki lho, melok. Masuk milih, milih pasti kekeliru nih. Kan gitu ya. Nah, yang sanatnya sampai kepada Rasulullah, karena nggak sholat, tapi apa yang dihujamkan ke dadaku oleh Rasulullah, aku hujamkan kepada Abu Bakar Siddiq. Ini talqin, Pak. Nah kurangnya dari tarekat itu cuma ngajariku untuk mencempurnakan. Jadi kita cocokkan apa yang kita lihat, ya toh? Makanya dikatakan buta itu tadi, sudah melek apa yang kita lihat, cocokkan sama kitab. Oh ternyata benar apa yang aku baca di Quran, hadis, yang aku lihat, yang aku rasakan, yang aku nikmati, ternyata sama. Wes gak ngaji, loh terus apa? Ya diamalkan, langsung dikerjakan terus, gak ngaji terus, gak buka kitab terus, langsung diamalkan. Nah mengamalkannya, setelah diamalkan, maka barang siapa mengamalkan yang ia sudah ketahui, yang diketahui ini tingkat tinggi loh ya, banyak yang tahu tingkat rendah, ini tingkat tinggi yang kita ketahui, akan ditambah yang dia tidak ketahui. Nah kalau tingkat itu tambahannya bukan ilmu lagi. Kalau tingkat syariat yang ditambah ilmu lagi. Kalau sudah tingkat tinggi, ya kita sudah makrifat kepada yang diamalkan itu enggak lagi ditambah ilmu.
Kan dia ditambah keyakinannya, itu ditambah kehusuannya, ditambah istiqomahnya, ditambah semangat. Itu ilmu mana kayak apa? Nah itu tingkat bawah, tingkat syariat. Ilmu mana? Karena belum cukup ilmu mana. Nah kalau sudah ma'rifat, kalau kamu menghafalnya, ditambah yang kamu tidak ketahui, ditambah itu keyakinannya, kekuatannya, barokahnya, ya toh? Nah, makanya tegar gitu ya. Nah akhirnya kita tidak punya cemas, nggak takut lagi, nggak punya, karena disempurnakan oleh Allah. Nah sempurnanya itu bersama mari ngaji ini. Nah, itu urut-urutannya harus tahu. Ya. Maka mulai sekarang alhamdulillah kita sudah memilikinya, tinggal apa? Balik-balik ngomong ini. Barang siapa bersungguh-sungguh mujanain, bersungguh-sungguhnya ini. Nanti aku sendiri yang tuntun, aku sendiri yang tunjuki jalanku, kata Allah. Selesai. Kalau sudah sampai seperti Imam Ghazali itu, wes sampai telah ditalkin, nggak debat lagi. Waktu-waktunya nggak dipakai debat lagi, ya toh? Waktu-waktunya itu nggak debat lagi, dipakai apa? Dipakai wal asri. Demi masa, demi waktu, manusia rugi kecuali beramal soleh. Tiap detik waktu itu dipakai amal soleh. Yang bisa tiap detik dilakukan amal soleh itu zikir. Nah kalau sudah ini zikir ini, semua amal-amal itu soleh, tapi tambah zikir, amal-amal soleh itu jadi amal salah. Loh gimana Ustadz nggak zikir? Ya ini saya terangkan ini. Mau bukti? Sudah saya sampai ke berapa? Wawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yang hatinya tidak zikir, ingat kepada Allah. Itu amal soleh, itu sholat itu, tapi karena nggak zikir sahun jadi amal salah. Ini amal sholat, puasa, amal soleh itu, tapi jadi amal salah kalau tidak zikir ini. Maka zikir itu dikatakan wallahu zikr wa akbar, kan gitu ya, itu sering disampaikan. Zikir itu pekerjaan yang besar. Nah, kan gitu ya. Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.